Masih ditanya Jacob episode ketiga, sebelumnya kita udah bahas tentang decision tree, kita sudah bahas juga tentang parameter-parameternya. Di video kali ini, kita mau fokus bahas ensemble learning dan cara kerja dari random forest. Yuk. Sebelum akhirnya kita masuk ke random forest ya, kita akan belajar dulu konsep ensemble learning. Oke, jadi di sini saya perkenalkan dulu dua ensemble yang paling umum ya. Pertama-tama teman-teman perlu paham ya bahwa ketika misalkan nih kita melakukan klasifikasi, maka kita akan ada baseline-nya ya, batas bawahnya, yaitu apa? Kita prediksi acak saja. Kita prediksi acak, tentunya ya itu bukan model yang bagus ya, tapi ya itu yang batas bawahnya nggak boleh lebih jelek dari itu. Kita akan sebut sebagai coin toss learner ya, acak aja prediksinya. Kalau ada model yang ternyata lebih jelek dari kita prediksi yang acak atau ngaco, yaitu kita sebut sebagai bad learner. Gitu. Tentunya ketika kita sudah menggunakan model yang memang diteliti, kita menggunakan decision tree, itu dia bisa mengalahkan coin toss learner, apalagi bad learner ya. Kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Kita bisa jadi mengalahkan coin toss learner dengan sangat telak gitu ya, sangat bagus banget. Itu kita akan sebut sebagai strong learner. Tapi ada yang sebenarnya dia itu lebih baik dari coin toss learner, cuman ya tidak seberapa baik, kita sebutnya weak learner ya. Oke, kita nggak akan tertarik dengan strong learner karena dia itu terlalu bagus, tapi ya cenderung overfit. Sedangkan kita juga nggak mau yang weak learner, kalau masih bisa lebih baik ya mudah-mudahan kita mau yang lebih baik. Gitu. Oleh sebab itu, ada teknik ya untuk upaya agar kita bisa melemahkan strong learner ini menjadi yang tidak terlalu overfit atau good learner. Sebaliknya ada juga yang weak learner ini kita bisa upayakan dia menjadi lebih kuat sebagai sebuah good learner. Nah, teknik-teknik itu kita bisa gunakan teknik ensemble learning ini ya. Jadi, strong learner kita bisa lemahkan dengan yang namanya bagging. Kemudian weak learner bisa kita kuatkan dengan yang namanya boosting. Kita nggak akan bahas terlalu dalam dulu terkait boosting, karena kita mau fokus ke random forest kan ya. Random forest itu sebenarnya apa? Kita udah belajar decision tree, terus di sini kita ada ensemble learning namanya bagging. Kalau kita kombinasikan, itulah random forest ya. Decision tree yang menggunakan teknik bagging itu akan menjadi random forest, di mana bagging itu adalah bootstrap aggregating. Ketika teman-teman sudah tahu nih bahwa random forest itu cuman decision tree yang kita bagging, ya kita cuman perlu belajar apa itu bootstrap aggregating ini, karena decision tree-nya kita udah paham kan ya. Tapi ingat ya, konteksnya di sini adalah decision tree-nya itu strong learner. Itu yang teman-teman mesti ingat ya. Oke, apa itu bagging? Pertama-tama kita bahas dulu istilah bootstrap ya. Sebenarnya kalau pas dulu kita SMA itu atau SMP, kita udah pernah belajar istilah ini. Cuma mungkin nggak disebut bootstrap ya. Sebutannya itu adalah pengambilan acak dengan pengembalian. Nah, itu sering dengar kan ya, terutama pas materi belajar probabilitas kan ya. Jadi bayangkan aja kalau misalkan di sini kita ada keranjang ya. Di dalamnya ada berbagai bola, ada 6 bola. Warnanya juga berbeda-beda. Kita boleh mengambil 6 kali. Coba pengambilan pertama, misalkan kita dapat yang biru tua. Pengambilan kedua, mungkin kita dapat yang magenta. Tapi gara-gara kita kembaliin bolanya, bisa banget kan pengambilan ketiga, kita dapat bola biru tua lagi. Jadi kedouble ya. Sangat mungkin.
Bahkan bisa jadi setelah pengambilan kita acak-acak lagi dapat bola yang biru tua lagi. Itulah bootstrap ya. Pengambilan acak dengan pengembalian. Kita bisa terambil bola yang sama lebih dari sekali. Oleh sebab itu, apa yang terjadi? Ketika kita melakukan bootstrapping ini, hampir mustahil ya, kita bisa dapatkan semua bola. Ya, logikanya ada 6 bola, ambilnya cuma boleh 6 kali, kemungkinan kita dapat beda terus itu kan sangat langka gitu ya. Secara statistiknya, kita hanya akan mendapatkan ya sekitar 73% dari total data atau total bola ini. Jadi kalau ada 6 bola, ya mungkin kita cuma dapat 4-nya gitu. Ada 2 bola yang nggak akan pernah tersentuh gitu ya. Saya di sini hijau mudanya nggak pernah dapat, magenta juga nggak pernah dapat. Gara-gara kenapa? Gara-gara ada yang keambil double kan ya. Yang warna jingga, warna marun ini keambilnya double. Oke? Jadi garis bawahnya adalah bootstrap ini adalah sebuah teknik ya untuk melakukan sampling data. Oke. Jadi dari ada total 6 data, dengan melakukan bootstrap, kita akan dapat sebagian datanya secara acak. Dan itu nggak harus selalu dapat 4 ya, bisa jadi cuma dapat 3, atau kadang dapat 5 gitu. Jadi benar-benar acak. Kita coba demokan di data asli ya, jadi nggak pakai bola. Sini kita ada data, contohnya mau kita regresi. Yuk kita coba tes bootstrap. Ingat, bootstrap itu pengambilan acak dengan pengembalian, kurang lebih secara acak ya, kita akan dapat sekitar 70-an% ya, bisa kurang, bisa lebih dari data ini. Coba kita lihat, kita bootstrap. Bootstrap. Nah, kelihatan ya bahwa ada data yang kita tidak terambil, karena otomatis ada data yang keambil double kan ya. Kita acak lagi bootstrap. Nah, ini beda lagi ya kalau diperhatikan ya. Setiap kali kita melakukan bootstrap, dia itu berbeda. Dia itu acak dan tentunya sangat sulit ya untuk mendapatkan keseluruhan data. Jadi inilah secara visual kita bisa melihat ya cara kerja dari bootstrap ini. Lalu hubungannya ini dengan kita kombinasi sama decision tree itu seperti apa? Kita coba lihat bagaimana nih bootstrap ini bisa melemahkan strong learner ya. Inilah cara kerja dari random forest ya. Pertama-tama kita ada total data kita ya, ada dataset. Kita lakukan bootstrap. Perhatikan tadi kita udah demokan ya, setiap kali bootstrap kita dapat sampel atau subset ya dari data utamanya. Jadi sebagian doang dan itu acak. Kita bisa lakukan berulang-ulang. Contohnya di sini saya bootstrap sebanyak 5 kali ya. Jadi ada 5 sampel dataset yang merupakan sebagian dari ini secara acak. Masing-masing dari sampel ini kita train sebuah decision tree. Tentunya kita tahu ya, decision tree-nya ini strong learner, gampang overfit. Tapi nggak apa-apa, di sini jadinya kita ada 5 pohon ya. 5 decision tree, masing-masing bisa memberikan prediksi yang berbeda-beda karena data yang dia pelajari juga beda-beda ya. Dari kelima pohon ini, prediksinya kita gabungkan. Itulah kenapa namanya agregat ya. Bootstrap, agregat, aggregating, disingkat sebagai bagging. Kalau kita gabungkan nih prediksinya, dia bisa melemah dari strong learner akhirnya menjadi good learner. Harapan kita ya, nggak selalu, tapi ini bisa membantu. Oke, jadi inilah cara kerja dari random forest. Random forest adalah decision tree yang bekerja sama dengan bootstrap aggregating. Coba kita lihat demonya ya. Oke, ingat di konteksnya ini adalah decision tree yang strong learner ya, sangat gampang overfit. Jadi contohnya di sini kita udah melakukan bootstrap, kalau kita fit, aduh, jelek banget nih. Ini overfit banget ya. Prediksinya sampai naik turun seperti ini, tapi syukurlah karena kita melakukan bootstrap, dia overfitnya itu hanya ke sebagian data. Karena bootstrap kan kita dapat subsetnya ya, sebagian doang kan. Jadi dia overfit ke sebagian data. Kalau misalkan nih, kita bootstrapnya beda lagi,
ya dia overfitnya nanti ke data yang berbeda lagi. Jadi ini ya overfit, ini modelnya jelek gitu. Tapi overfit ke data yang beda lagi gitu ya, karena ini ada data yang dia nggak tahu, dia nggak pernah lihat. Nah, bagaimana ini kalau misalkan bekerja sama bisa membantu? Coba kita lihat ya. Logikanya itu seperti kita punya berbagai ahli yang jagonya di masing-masing bidang mereka, tapi ketika bekerja sama, maka bisa dapat titik tengahnya yang oke. Gitu. Coba kita lihat, misalkan di sini, oke, kita pakai kedalaman yang lumayan dalam, karena ini strong learner ya. Nah, aduh, ini kok overfit banget nih, Kak Wir. Overfit banget. Gimana nih supaya kita bisa decision tree-nya ini dilemahkan ya, strong learner-nya ini dilemahkan. Maka di sini kita perhatikan ya, bootstrap dia cuma overfit ke sebagian data. Kita bootstrap lagi, kita tambahin jumlah pohonnya. Kita tambahin jumlah subset sampel datanya. Sehingga di kasus ini contoh ya, kita bootstrap sampai 6 kali. Jadi kita ada 6 data berbeda, 6 pohon berbeda. Masing-masing model yang jelek overfit di subset data yang berbeda. Nah, begitu kita agregat nih, kita rata-ratain ya. Ini kan regresi ya. Jadi kita rata-ratain, ternyata hasilnya jadi seperti ini. Dari yang overfit, kita rata-ratain semuanya, inilah random forest. Prediksinya ya di kasus ini sih tetap relatif agak overfit, tapi lumayan bagus ya. Dia dapat general yang di bagian kanan ini dapat tengah-tengahnya ya. Oke nih. Tentunya nanti ketika kita mau dapat model yang relatif oke, kita akan melakukan tuning ya. Ya kita tuning kedalaman pohonnya, kita tuning jumlah pohonnya. Maka kita bisa dapat model yang relatif ya tidak terlalu overfit ya. Tapi asalnya datang dari mana? Dari model yang overfit, kita rata-ratakan ya. Itulah bootstrap aggregating ya, bagging. Plus decision tree yang strong learner, jadilah yang di kanan ini random forest. Kita sudah paham nih cara kerja dari random forest. Akhirnya kita akan masuk untuk jawab apa itu double random forest. Semoga video kali ini bermanfaat. Salam hangat dari Jacob untuk Indonesia. You gonna break my heart. You gonna tear it apart. No matter what you do, I still